Ini pertanyaan ini diajukan kepada Paulus, lalu Paulus menjawab dengan surat ini. Lalu apa pertimbangannya? Kalau sampai menikah dengan orang yang tidak beriman ini dibolehkan di jemaat Korintus. Nah, ternyata ada pertimbangan yang bukan sekedar dogmatik, tetapi itu lebih kepada pertimbangan norma sosial. Ya. Dan Paulus memberikan stressing bahwa sebenarnya ketika orang hidup dalam perkawinan itu ujung-ujungnya supaya mereka hidup dalam damai sejahtera. Nah, ini klausul yang sangat umum yang Paulus sampaikan. Jadi tujuan orang membangun perkawinan kan pada awalnya adalah supaya satu sama lain bisa hidup dalam damai sejahtera ya. Tetapi juga ada pertimbangan yang lain. Perkawinan itu menjadi ruang supaya anak-anak yang lahir itu bukan disebut sebagai anak-anak haram katakanlah ya, tetapi kalau istilahnya Paulus dia tidak dikatakan anak cemar, tetapi menjadi anak-anak kudus, artinya anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, begitu ya. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi dari teks ini apa yang bisa kita belajar? Ada 3 ya. Jadi sekali lagi sudut pandangnya kita menurut jemaat, karena kasusnya jemaat Korintus ya Ibu Bapak. Jadi apa yang bisa kita lihat? Perkawinan itu adalah pilihan yang berdasarkan pertimbangan. Jadi aneh kalau orang menikah tanpa pertimbangan itu ya. Jadi ini penting. Jadi orang menikah, orang melangsungkan perkawinan pasti ada pertimbangannya. Nah, yang pertama-tama ternyata adalah berkaitan dengan moral etis. Jadi menikah alasannya itu untuk apa? Menghindari bahaya percabulan dalam konteks Korintus ya. Lalu pertimbangan yang kedua yang harus diperhatikan ketika orang sudah terikat dalam hubungan sebagai suami istri, maka di situ ada hak dan kewajiban ya. Kalau tadi di kuesioner yang saya tanyakan soal tanggung jawab itu. Nah, itu mendapat porsi yang kedua ya, perhatian yang juga cukup penting karena hak dan kewajiban suami istri kemudian itu menjadi tanggung jawab personal ya. Jadi laki-laki dan perempuan harus saling menghormati, saling mengasihi, tidak boleh semau-maunya begitu ya. Lalu yang menarik bahwa ini yang kemudian menjadi prinsip perkawinan Kristen saya kira cukup kuat. Jadi perkawinan itu adalah ikatan seumur hidup. Tapi maka tadi ada banyak tapinya ya Paulus di suratnya itu cukup dilematis juga. Kalau misalnya di tengah jalan lalu pasangan yang tidak beriman ini mau bercerai bagaimana? Ya, silahkan gitu. Tapi kalau dia mau hidup dalam Kristus lalu bagaimana? Ya itu yang diharapkan itu ya. Tapi perkawinan sendiri dia adalah sifatnya seumur hidup ya. Jadi apa yang mengikat? Ikatan itu terletak dalam komitmen untuk menjalani seumur hidup, tidak bercerai gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi rumusan kita. Perkawinan di hadapan Tuhan Allah diceraikan karena kematian. Jadi kalau sampai ada perpisahan, kalau ada konflik, bagaimana? Ya boleh untuk istilahnya pisah ranjang, tetapi disitulah orang harus betul-betul merenung, tapi bukan untuk bubar. Sesudah itu silahkan saling memperbaiki diri gitu ya. Nah, ini 3 catatan yang menurut saya menarik dari kasus jemaat di Korintus ini ya. Pilihan yang berdasar pertimbangan, lalu soal hak kewajiban, lalu bahwa perkawinan itu pada dasarnya ikatan seumur hidup. Nah, lalu syarat utama perkawinan apa? Laki-laki dan perempuan ya, monogami ya. Bagaimana jika berbeda keyakinan dan agama? Saya kira ini yang Paulus tunjukkan. Apakah gereja boleh pakai, boleh tidak, ini soal penafsiran dan kesepakatan bersama yang dibangun oleh gereja masing-masingnya. Nah, tidak semua gereja setuju dengan perkawinan beda agama. Tapi ada gereja yang sangat terbuka, lalu memberi ruang kepada mereka yang beda agama. Ya. Ini, berdasar ayat 12-15, kalau laki-laki atau perempuan tidak beriman mau menikah, prinsipnya jangan ceraikan, karena mereka memang mau menikah. Gitu. Lalu ayat 16, prinsipnya perkawinan ini dalam kerangka apa? Menyelamatkan suami istri dari bahaya percabulan atau tindakan asusila. Nah, jadi sesederhana itu ternyata. Kalau kemudian soal keselamatan di dunia dan di akhirat, nanti sama-sama di dunia dan di akhirat,
Saya kira ada hal lain lagi ya, ada teks yang lain lagi yang menjadi indikator. Tapi sekali lagi ini adalah kasus yang ada di Korintus, lalu saran Paulus demikian begitu ya. Jadi perkawinan dengan orang yang berbeda dalam tanda petik sebagai kelonggaran gitu ya. Artinya kalau betul-betul itu terjadi ada kelonggaran di jemaat Korintus. Prinsipnya supaya tidak ada percabulan gitu. Nah, ini yang tadi di pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ada perkawinan beda agama, gereja bisa buat apa gitu? Apakah perlu ada pintu darurat atau emergency exit ya? Pertimbangannya apa? Memang undang-undang perkawinan kita mengatakan sah menurut agama dan kepercayaan, walaupun ada pasal lain yang mengatakan tentang perkawinan campur, tetapi itu lebih kepada perkawinan beda warga negara, bukan beda agama ya. Lalu ini yang cukup menarik yang dikaji dan belum dicabut sampai sekarang ya. Jadi ada putusan Mahkamah Agama tahun 1986 yang bisa memproses kalau dalam hal perkawinan beda agama melalui pengadilan agama itu mungkin terjadi. Nah ini yang tadi saya sharingkan ke Pak Basuki, pengalaman kami waktu di gereja mendampingi perkawinan melalui pengadilan agama begitu ya. Karena memang ada dasar hukumnya dan itu sah gitu ya. Walaupun agak ribet ya, tapi nggak apa-apa dan itu jauh lebih legal. Lalu prakteknya atau tata caranya itu bergantung pada institusi keagamaan yang menangani gitu ya. Jadi kalau gereja berani ya berarti gereja yang akan menangani gitu. Kalau tidak semua jemaat oke, tidak mengizinkan di gedung gereja ada pemberkatan perkawinan yang beda agama, perkawinan bisa dilangsungkan di rumah gitu. Ya, ini menjadi sangat fleksibel. Sekali lagi sebenarnya kemudian menjadi kesepakatan bersama ya. Yang penting orang paham gitu. Nah, yang terakhir, perkawinan beda agama ini adalah alternatif bagi pemeliharaan iman jemaat yang berbeda dengan pasangan. Saya kira ini cara pandang yang kemudian sebenarnya tanpa disadari dari kuis tadi muncul juga di jemaat GKJ Bogor. Gitu. Kalau memang harus terjadi dan ada, lalu apa yang bisa gereja buat? Yaitu jadi alternatif. Ada pemeliharaan iman bagi jemaat yang memang beda dengan pasangannya, gitu ya. Kalau alternatif berarti bukan satu-satunya, tapi bisa. Nah, bisanya bagaimana? Nah, ini yang perlu percakapan panjang begitu ya. Oke, ini sharing saja. Persoalan yang kerap kali muncul pada pasangan beda agama ini berdasarkan hasil penelitian yang pernah saya buat ya Ibu Bapak. Praktek ibadah ya. Yang kadang-kadang menjadikan ya bagaimana begitu rasanya gitu, yang satu sholat, yang satu ke gereja begitu ya. Ini praktek ibadah kadang-kadang membuat ada sedikit gesekan, tetapi bagi mereka yang sudah dari awal rame, sudah paham, no problem. Jadi istri akan menyiapkan sajadah untuk suami dan sebagainya, lalu pada hari Minggu suami mengantar istri dan anak pergi ke gereja, gitu. Bahkan ditungguin. Lalu pendidikan agama anak, ya ini kalau sudah beres, katakanlah secara yuridis formalnya sudah ada putusan pengadilan bahwa dalam hal anak lahir perempuan misalnya ikut ibu, lahir anak laki-laki ikut ayah atau bagaimana putusan pengadilannya, pendidikan agama juga lebih minim resikonya. Walaupun bagi keluarga yang tidak melalui proses putusan pengadilan, pendidikan agama menjadi dilematis, betul ya. Jadi anak bingung juga mau ikut agama siapa gitu ya, ayah apa ibu begitu. Walaupun ada kesepakatan nanti kalau sudah besar 17 tahun dibebaskan gitu. Lalu aturan keagamaan ya terkait dengan hari raya dan sebagainya yang tadi juga sudah muncul di catatan responden. Lalu soal psikologis ya, mengolah emosi ya. Ini juga cukup kuat ternyata muncul. Dan respon sosial. Nah, ternyata yang paling banyak kadang-kadang membuat pasangan beda agama ini down gitu, itu lebih banyak karena respon sosial dan pandangan orang lain. Jadi cara pandang orang lain terhadap pasangan beda agama yang menganggap rendah, itu nggak pantas,
itu nggak benar. Nah, itu ternyata cukup mempengaruhi mental beberapa pelaku pasangan beda agama dan juga anak-anaknya. Nah, contoh yang cukup menarik bagaimana mengatasi respon sosial ini, GKJ Klaten ya. Ada kurang lebih 15 atau 20 pasangan keluarga beda agama di gereja itu. Lalu setiap 2 bulan sekali, gereja itu membuat ruang pertemuan buat keluarga-keluarga beda agama. Nah, saya pernah diminta untuk hadir di sana, dan dari situ saya belajar. Dan ketika keluarga-keluarga beda agama ini, katakanlah ya, kalau kita kan ada istilah PA, mereka punya ruang sharing bersama. Itu cukup menarik dan saling menguatkan di situ. Dan di situ secara tidak disadari, lalu yang semula dalam tanda petik berbeda agama, non-Kristen, non-GKJ, lama-lama malah menjadi tertarik untuk bergabung dengan GKJ. Ada ya, ada yang seperti itu, tapi tidak semua. Nah, lalu yang juga cukup menjadi persoalan muncul prosedur perkawinan beda agama itu seperti apa. Nah, ini yang mungkin bagian-bagian ini bisa di-breakdown lagi menjadi satu topik lagi dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bu Woro. Mohon maaf kalau terlalu lama. Sekedar sharing dari apa yang sudah pernah saya lakukan dan juga hasil penelitian kecil-kecilan ya. Monggo Bu Woro.